maskernya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah walaupun dengan kondisi peraturan pemerintah COVID-19. Adapun pelaksanaannya sebelum kita mulai, yang pertama mengumumkan kepada para jamaah sehabis sholat nanti, kalau yang biasanya silaturahimnya bersalaman ini mohon sementara hanya gini aja. Yang kedua, jamaah kaum akhwat, kaum ibu, tolong tidak melepas mukenanya sampai berakhir. Khutbah adalah bagian daripada rukun sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat jam 6.45, dan sebelum pelaksanaan ada sedikit pengumuman dari Ketua DKM Masjid Al-Iman. Kepada Bapak Habib Sudiman, kami persilahkan. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Hari ini Ahad 1 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2020 di tengah suasana kurang kondusif akibat pandemi COVID-19. Kami dari DKM Masjid Al-Iman Blok 4 RW 27 alhamdulillah bisa melaksanakan sholat Idul Fitri ini meski hanya di jalan dan tidak di masjid atau di lapangan. Hal ini disebabkan karena pihak pemerintah, dalam hal ini Kelurahan Bojong Rawalumbu, hanya mengizinkan sholat Id kali ini untuk jemaah terbatas, yaitu hanya 1 RW saja. Itu pun dengan syarat harus memakai protokol COVID-19. Marilah kita pertahankan kondisi zona hijau yang baru kita dapatkan hari Jumat sore. Mudah-mudahan tidak ada lagi kasus baru suspek COVID-19. Yang ketiga, mempersingkat waktu yang dibatasi, kami atas nama panitia sholat Idul Fitri mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Lurah Bojong Rawalumbu yang beberapa hari terakhir ini banyak memberi pengarahan kepada ketua pelaksana, wabil khusus dari DKM Masjid Al-Imam, juga 4 masjid yang biasanya bergabung pada kita pada pagi hari ini pada sholat Idul Fitri, dan kita mendapat pengarahan langsung dari Bapak Lurah Bojong Rawalumbu. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mendukung pelaksanaan sholat Idul Fitri ini sejak sebelum maupun sesudah acara ini berjalan. Semoga Allah SWT mencatat dan menerima setiap langkah upaya kita sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Gema takbir semenjak tadi malam, membahana ke angkasa, membumbung ke cakrawala, menegaskan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini seluruh umat Islam merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia karena pada hari ini dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan segala rangkaian ibadah yang ada pada bulan suci Ramadan. Rasa bahagia yang menyelimuti kita diiringi dengan gema takbir yang terus kita kumandangkan, mengagungkan asma-asma Allah sekaligus sebagai wujud kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan ketidakberdayaan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Idul Fitri adalah penanda bahwa Ramadan telah meninggalkan kita dengan penuh syarat dan pesan kepada kita. Bagi mereka yang telah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan dengan segala kebaikan, memaksimalkan amal soleh dengan berpuasa, membaca Al-Quran, iktikaf dan beramal kebaikan lainnya, tentu merasa puas dan bersyukur dengan sedalam-dalamnya. Kita teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban aghfira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan, karena semata-mata panggilan iman, wahtisaban, dan semata-mata hanya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika dua alternatif inilah yang menyebabkan seseorang itu siam di siang hari pada bulan suci Ramadan, qiyamul lailnya pada bulan suci Ramadan pun ditegakkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita menjadi fitrah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat,
jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang pertama untuk kita menerapkan seluruh ajaran-ajaran yang ada pada bulan suci Ramadan. Hari inilah kita memulai menerapkan semua pesan-pesan yang ada pada bulan suci Ramadan. Begitu banyak pesan-pesan dan begitu banyak ajaran-ajaran yang ada pada bulan suci Ramadan yang kita terapkan guna memperbaiki kehidupan kita baik di dunia maupun di yaumul kiamah. Ajaran Ramadan yang pertama adalah Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita mampu dan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Inilah salah satu ajaran daripada Ramadan, karena nafsu inilah yang menghambat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsulah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi retak. Karena nafsu inilah sehingga dunia ini menjadi kacau dan ribut. Lantaran nafsulah hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Lantaran nafsu, ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya hilang. Dan lantaran nafsu juga maka terjadi pembunuhan yang kita lihat. Lantaran nafsu inilah manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan lantaran nafsu inilah persatuan dan kesatuan umat sampai saat ini pun belum terwujud. Lantaran nafsu, orang seling melakukan perbuatan-perbuatan yang nista ataupun perbuatan yang anarkis. Sebegitu besar pengaruh dan bahaya nafsu ini, maka tepat apa yang dikatakan oleh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah beliau pada halaman yang ketiga. Ta'arrifin nafsa la ta'man gawailha, pan nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya yang namanya nafsu itu adalah jangan engkau anggap enteng akan bahaya daripada nafsu itu, karena nafsu lebih bahaya dari 70 syaitan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naziyat ayat 4 menggambarkan bagaimana orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, apa yang akan Allah berikan bagi mereka. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka jannah atau surga ma'wa bagi mereka. Inilah ajaran Ramadan yang pertama, agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dalam menjalani bahtera kehidupan ini. Lalu ajaran Ramadan yang kedua, Ramadan mengajarkan kita supaya kita memiliki peduli kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang sahih menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang sangat dermawan sekali. Bahkan suatu perkumpulan, suatu majlis yang jika di dalamnya tidak membicarakan tentang hal yang Allah lukiskan di dalam surat An-Nisa ayat 114, maka majlis atau perkumpulan itu adalah majlis atau perkumpulan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sebuah perkumpulan, sebuah majlis yang Allah lukiskan dalam surat An-Nisa ayat 114? Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada suatu kebaikan pada suatu perkumpulan, pada suatu pertemuan, illa man amara bisadaqatin, kecuali kalau di dalam pertemuan itu diselipkan pembicaraan tentang bagaimana cara kita berbagi, au ma'rufin, atau diselipkan pembicaraan tentang kebaikan, au islahin bainan nas, atau diselipkan dalam perkumpulan tersebut mendamaikan sesama manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melaksanakan hal semacam ini, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka Allah akan berikan mereka
ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, suatu pertemuan yang bisa mendatangkan rahmat maghfirah Allah apabila di dalamnya kita berbicara tentang sedekah, tentang bagaimana kita peduli kepada sesama kita. Karena itulah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesama kita. Lalu ajaran Ramadan yang selanjutnya adalah Ramadan mengajarkan kita agar kita memiliki kesabaran. Sabar adalah suatu ibadah yang dimana balasannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tanpa batas. Semua amal ibadah yang kita lakukan disebutkan balasannya oleh Allah. Jika kamu puasa, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu. Orang yang melaksanakan ibadah haji mendapat haji yang mabrur, tidak ada lain balasannya kecuali surga. Akan tetapi sabar tidak disebutkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar atau ayat surat yang ke-39 ayat 10. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar maka dicukupkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tanpa batas. Sabar inilah yang perlu kita miliki karena ini salah satu ajaran daripada Ramadan kepada kita. Para ulama pun membagi yang namanya sabar, baik sabar ketika kita menjalankan perintah Allah atau disebut sabar ala taat, atau sabar kita ketika meninggalkan larangan Allah, sabar ala tarkil ma'asi, dan yang ketiga adalah sabar alal musibah, sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini para jamaah, kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya meningkatkan kualitas kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan telah mengajarkan kepada kita sebesar apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Kita bisa menengok apa yang harus kita lakukan saat sekarang ini menghadapi COVID-19, suatu ujian, suatu musibah yang besar menimpa kita, bahkan seluruh dunia. Tidak ada lain para jamaah, maka Al-Quran menyebutkan fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita menghadapi COVID-19 ini. Kembalilah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri kita masing-masing. Sudah baikkah? Sudah maksimalkah kita menjalankan perintah Allah? Sudah baguskah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau masih banyak kezoliman-kezoliman yang kita lakukan? Saat inilah kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita tengok bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika diberikan ujian, ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musim paciklik yang cukup panjang, putra tercintanya Nabi Yusuf alaihissalam pun hilang beserta saudaranya Bunyamin. Pada saat itulah Nabi Yusuf sangat sedih ketika ditimpa ujian dan cobaan yang demikian beratnya. Akan tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam Allah abadikan di dalam surah Yusuf ayat 86, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, berkata Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku basi, ya Allah, hanya kepadamu saya mengadu kesulitanku, wa huzni, dan kesedihan hidupku, ilallah, hanya kepadamu ya Allah, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak ketahui. Karena itulah saat ini kita diberikan ujian cobaan oleh Allah, bersabar, dan mari sama-sama secara utuh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan harapan mudah-mudahan ujian yang menimpa diri kita, musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara ini pun segera berlalu dari hadapan kita dan kehidupan kita. Lalu di antara ajaran Ramadan juga adalah Ramadan mengajarkan kita untuk bersilaturahim. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengutuk umatnya yang memutuskan silaturahim apapun alasannya. Dalam suatu riwayat Rasulullah menyebutkan isnani
la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia yang nanti di yaumal qiyamah tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dua kelompok manusia ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kelompok manusia yang pertama? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Rasulullah begitu benci kepada umatnya yang memutuskan silaturahim. Kenapa Rasulullah begitu murka kepada umatnya yang memutuskan silaturahim? Karena Islam ini para jamaah, di bumi pertiwi ini khususnya, tidak mungkin Islam ini akan jaya di bumi pertiwi ini tanpa didasari dengan sebuah kekuatan. Dan mustahil kita menyusun sebuah kekuatan tanpa diiringi dengan persatuan. Dan mustahil kita bisa bersatu tanpa didasari dengan silaturahim. Inilah kelompok umat yang pertama tidak dilihat oleh Allah di yaumul qiyamah, orang yang memutuskan silaturahim. Lalu yang kedua adalah wajah rusuh, tetangga yang jahat. Tetangga yang satu dengan tetangga yang lain tidak pernah aman dari ucapan dan perbuatannya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat yang sahih ketika ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang jar, tentang tetangga? Rasulullah menjawab, tetangga itu hampir-hampir saya anggap sebagai ahli warisku, kata Rasulullah. Begitu besar perhatian Rasulullah kepada tetangga ini. Karena itulah kelompok yang kedua ini adalah wajah rusuh, tetangga yang jahat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, berikanlah kepada kami pertolongan. Fa innaka khairun nasirin. Karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberi pertolongan. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Ya Allah, berikanlah kami kemenangan karena engkau adalah sebaik-baik yang memberi kemenangan. Allahumma ghafir lana fa innaka khairul ghafirin. Ya Allah, ampunilah kami karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang maha pengampun. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Ya Allah, berikanlah kami rahmatmu karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Allahumma rzuqna fa innaka khairur razikin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allahumma hdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan lindungilah kami, keluarga kami, masyarakat kami, serta bangsa dan negara ini minal qaumiz zalimin wal kafirin, dari orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang kafir. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin wal muqarrabin indaka ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jama'na hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqna ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang di bawah redha dan maghfirah-Mu. Kalaupun kami terpisah ya Allah, pisahkanlah kami juga di bawah redha dan maghfirah-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami dalam hidup dan kehidupan ini yang benar itu adalah benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan perlihatkanlah kepada kami dalam hidup dan kehidupan ini yang batil itu adalah batil, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.